Jadi hari ini materi kita adalah budidaya belut sawah. Kalau belut sawah itu mungkin di kalangan kita banyak yang merasa geli karena modelnya yang seperti ular, tetapi sesungguhnya komoditas ini punya pasaran dan penggemar yang boleh dikata setia atau merupakan komoditas yang pangsa pasarnya tidak pernah berkurang. Kemudian belut sawah di kota-kota besar di Jawa itu merupakan komoditas yang mahal. Malah belut sawah ini adalah komoditas yang diekspor. Banyak sekali resep-resep tradisional Cina itu yang menggunakan belut sebagai bahan-bahannya. Belut mempunyai nilai gizi yang baik. Kita di Indonesia Timur ini belum banyak ya, karena penangkapan belut sawah itu sifatnya tidak ramah lingkungan, di mana banyak menggunakan setrum, maka kekhawatiran kita itu bahwa belut sawah ini suatu saat bisa menjadi punah. Jadi selain tekanan lingkungan, orang menggunakan pestisida, orang menggunakan pupuk-pupuk kimia untuk membawa zat-zat toksik ke tanah, sehingga hewan-hewan yang hidup di sawah secara alami seperti belut bisa mengalami ancaman kepunahan. Nah, ini ditambah lagi dengan penangkapan yang tidak ramah lingkungan. Nah, kegiatan pembesaran di belut itu secara sederhana selalu dimulai dengan persiapan kolam, kemudian pengisian air, kemudian pengadaan benih dan penebaran benih, kemudian pemberian pakan, pengelolaan kualitas air, dan pengendalian hama dan penyakit menjadi fokusnya. Ketika kita ingin membuat suatu organisme merasa nyaman di dalam suatu lingkungan budidaya, maka rekayasalah lingkungan yang kita gunakan untuk melakukan pembudidayaan itu agar sesuai dengan kondisi asli atau kondisi alami di mana organisme tersebut hidup. Kita ketahui hidupnya di sawah, di mana sawah itu ada lumpur, kemudian ada jerami padi, maka itu juga yang harus kita usahakan untuk tercipta di dalam kolam kita. Lingkungan ini harus mensupport munculnya nutrien-nutrien, nutrisi untuk dimanfaatkan oleh belut yang kita budidayakan. Nah, bagaimana merangsang timbulnya organisme yang akan menjadi makan bagi belut yang kita budidayakan, maka kita mesti menyiapkan pupuk kandang. Jadi pupuk kandang ini manfaatnya di samping membentuk pelumpuran, juga bisa menjadi penyumbang nutrien, di mana kita tahu pupuk kandang banyak mengandung N yang dibutuhkan untuk pertumbuhan plankton-plankton ya, dari blue green alga dan seterusnya, sehingga ketika alga-alga muncul, maka zooplankton muncul, krustacea renik bisa muncul, kemudian yang lain bisa muncul, sehingga kita harapkan bahwa lokasi media budidaya kita ini adalah media yang subur untuk menunjang pertumbuhan belutnya. Nah, kemudian kita gunakan lumpur sawah untuk menciptakan kondisi yang mirip dengan kondisi ekologis di mana atau habitat di mana belut sawah tersebut hidup di alam. Nah, kemudian di atasnya diberikan air. Nah, jadi air itu dilebihkan ya kurang lebih 20 cm di atas
media. Jadi satu hal yang perlu kita ingat bahwa media ini itu akan mengalami suatu proses pembusukan, akan menghasilkan apa yang disebut dengan amonia. Makanya kalau kondisinya dimasukkan bersamaan dengan belutnya, maka kita akan melakukan suatu kesia-siaan karena kita akan memasukkan belut ke dalam media yang mengandung amonia. Karena itu proses ini harus kita biarkan beberapa lama supaya ini mengalami pelapukan, bisa mengalami dekomposisi sehingga kemudian semuanya terurai membentuk suatu lumpur. Untuk membentuk media ini agar cepat mengalami dekomposisi atau penguraian, biasanya kita membantu dengan menambahkan decomposer atau bakteri yang bisa mempercepat dekomposisi dari material-material ini. Salah satu yang banyak tersebar itu adalah EM4, Effective Microorganism 4. Jadi itu terdiri dari bakteri-bakteri pengurai yang bekerjanya secara anaerob. Makanya setelah kita bentuk ini, kita bisa memasukkan EM4, kemudian ini kita tutup supaya terbentuk anaerob. Alternatif yang lain, jerami, pupuk kandang, kemudian mungkin kita tambahkan dengan gedebok pisang, kita fermentasi di luar kolam. Jerami, pupuk kandang, apa segala macam, kemudian kita siram atau basahi dengan air yang telah kita campurkan dengan decomposer, misalnya EM4, kemudian kita tutup, apakah menggunakan terpal atau kita masukkan ke dalam karung, kemudian karungnya kita tutup rapat sehingga terjadi proses dekomposisi dari jerami, pupuk kandang, entah gedebok pisang dan lain-lain di dalam karung itu. Proses fermentasi itu menghasilkan suhu yang tinggi. Biasa bisa lebih dari 40. Ketika suhu mencapai atau di atas 40, ada sesuatu efek yang negatif, yaitu bahwa dia bisa mematikan mikroba-mikroba yang telah kita masukkan dari EM4 tadi. Maka 2 hari sekali karung harus kita buka dan kita angin-anginkan ya sekitar sejam. Maksudnya apa? Supaya panas itu menguap atau terlepas ke atmosfer. Setelah dibiarkan sejam, kita masukkan lagi ke dalam karung, kemudian kita tutup rapat. Ya, 2 hari kemudian kita lakukan seperti itu. Sampai kemudian kita menemukan bahwa jerami itu ketika kita ambil dan genggam erat, kemudian kita lepas, jerami itu akan hancur atau lapuk. Nah, ketika itu terjadi, kemudian pupuk kandangnya misalnya kita cium sudah tidak ada lagi bau amoniaknya, malah biasanya muncul bau-bau kayak tape, itu berarti fermentasi itu sudah berhasil. Nah, pada kondisi itulah kita masukkan campuran media pupuk kandang, jerami, dan mungkin gedebok pisang, mungkin ditambah dengan urea sebagai variasi-variasi untuk memperkaya bahan organiknya itu. Ya, kemudian setelah kita fermentasi, kita bisa masukkan ke dalam kolam, kemudian kita isi air. Nah, tetapi kita jangan dulu langsung memasukkan belutnya. Maka kita tunggu dulu ini proses. Jadi ketika kita masukkan air, kita biarkan, kemudian kita ambil biasanya ambil kayu atau tongkat, kemudian kita tusuk ke media.
Nah, kalau pada saat kita tusuk kemudian dari lubang yang kita tusuk ini keluar busa, berarti ada gas amoniak yang terlepas dari media ke udara. Nah, kalau ada ciri seperti itu, ini menandakan bahwa media itu yang ada di dalam kolam belum aman karena masih ada gas amoniak. Jadi ya, kalau seperti itu maka terpaksalah kita melanjutkan fermentasi tadi di dalam kolam. Jadi kita ya kalau perlu tambahkan M4, kemudian kita isi dengan air, ya kalau perlu kita tutup sehingga terbentuk kondisi anaerob di dalam komposisi media yang kita masukkan di dalam kolam. Jadi kita biarkan lagi beberapa hari, mungkin seminggu, mungkin 10 hari, kemudian kita coba lagi tusuk-tusuk dengan kayu atau dengan tongkat. Nah, ketika misalnya kita sudah tusuk di beberapa tempat dan sudah tidak ada gelembung udara yang muncul, nah kita bisa yakin bahwa di dalam itu tidak ada amoniak. Maka kita melakukan penggantian air. Jadi kalau ada sisa-sisa amoniak di situ kita bisa buang. Jadi saya ingin mengingatkan tadi bahwa pada saat fermentasi di dalam kolam kita bisa juga melakukan penggantian air secara berkala agar ketika di dalam media ada amoniak, maka ketika kita melakukan penggantian air, amoniaknya ikut tergelontor keluar ketika kita mengganti air. Kita sudah bisa memulai untuk pengisian air dengan tujuan untuk memulai proses budidaya. Jadi caranya ya kita isi air, kemudian dari permukaan lumpur itu diberikan air sekitar 10 cm. Nah, kemudian kalau bisa kita bisa menciptakan suplai air yang biar kecil asal dia running, jadi bisa mengeluarkan amoniak yang ada di media. Nah, perlu saya ingatkan mengapa sekitar 10 cm dari permukaan lumpur, karena belut sawah itu meskipun memiliki insang, tetapi di bawah kulit yang ada di mulutnya itu terdapat membran tipis yang digunakan untuk menyerap oksigen dari atmosfer. Dan di dalam proses fisiologisnya mayoritas oksigen yang dibutuhkan oleh belut itu didapatkan dari atmosfer. Karena itu perilaku belut adalah selalu memunculkan kepalanya di atas permukaan air untuk mendapatkan oksigen yang berdifusi dari atmosfer masuk ke dalam tubuhnya lewat membran tipis yang ada di bawah di mulutnya ya. Jadi dia buka mulut mendapatkan oksigen. Nah, karena itu, karena dia harus selalu memunculkan kepalanya, maka diharapkan air jangan terlalu tinggi jarak antara permukaan air dengan permukaan lumpur. Jadi ya, kalau kita tumpuk kemudian lumpurnya sudah ketemu, ya kita tambahkan sekitar 10 cm di atas lumpur. Supaya dengan energi yang sedikit, belut bisa memunculkan kepalanya di permukaan air, kemudian setelah cukup memperoleh oksigen dari udara terbuka, dari atmosfer, dia bisa masuk kembali menyembunyikan diri di lumpurnya. Jadi ini alasan mengapa ketinggian air dijadikan sebagai suatu hal yang perlu diperhatikan pada
budidaya belut. Nah, kemudian kisaran air atau media budidaya itu kita harus memperhatikan bahwa suhunya ya sekitar 25 sampai 27. Kemudian pH sekitar 6 sampai 7 dan oksigen terlarut ini 4 sampai 5. Jadi dia tidak terlalu, kalau biasanya organisme atau hewan-hewan atau ikan-ikan yang lain itu biasanya di atas 6 oksigen terlarutnya. Tapi ini 4 sampai 5 itu sudah cukup karena tadi seperti yang saya sampaikan bahwa belut itu mengandalkan juga pengambilan oksigennya dari atmosfer. Nah, kemudian ketika kita sudah mengisi air, maka selanjutnya adalah pengadaan benih dan penebaran benih. Inilah yang agak sulit untuk mendapatkan belut yang tidak disetrum dengan harga tertentu yang lebih mahal, bahwa pemetang sawah itu dicangkul-cangkul, kemudian biasanya ada belut yang bersembunyi di situ. Dan itu yang ditangkap dengan tangan, kemudian itu insya Allah akan menjadi bibit yang bagus karena penangkapannya tidak dengan cara disetrum. Nah, itu alternatif. Yang terbaik sih sebenarnya ketika kita bisa mendapatkan benih belut pembenihan. Di Jawa itu sudah banyak, tetapi kalau di Sulawesi susah. Nah, jadi kita bisa memperhatikan kepadatan sekitar 100 ekor per meter bujur sangkar. Kemudian ya kita cari yang mulus, kemudian lincah, agresif. Nah, usia berkisar 2 sampai 4 bulan. Pemberian pakan. Pemberian pakan harus dilakukan pada sore hari. Kenapa? Karena belut sawah adalah hewan nokturnal. Jadi dia berburu mencari makanan itu pada malam hari. Sehingga kalau kita memberikannya jam 5 sore, kita bisa hanya menunggu sekitar sejam sebelum matahari tenggelam, sehingga ya kemudian belutnya bisa memanfaatkannya. Ini bisa dilatih untuk makan pakan lele yang dari pelet, tetapi biasanya lama untuk membiasakan belut mau makan pakan komersial. Hanya lebih senang dengan pakan-pakan alami. Karena itu, budidaya belut harus disertai dengan budidaya makanan alami. Kita harus juga melakukan budidaya cacing atau budidaya keong mas atau budidaya bekicot. Nah, ini adalah contoh budidaya belut menggunakan kolam yang di mana di atasnya ditutup dengan shading net untuk mengurangi intensitas matahari yang masuk. Shading net ini juga punya satu keunggulan bahwa dia bisa juga menghalangi burung-burung. Kalau ada burung-burung pemakan ikan yang menyambar di atas kolam, ya itu juga jadi hama, dan ya bisa kita kendalikan dengan memasang shading net di atas. Jadi selain burung yang bisa kita atasi dengan memasang shading net di atas, maka hama yang lain adalah ular, khususnya ular air. Jadi saya kira syaratnya adalah bahwa di sekitar pematang, di sekitar kolam kita harus menjaga kebersihan. Jangan membiarkan terjadinya rumput-rumput liar tumbuh sehingga bisa memungkinkan ularnya bersembunyi di situ. Tapi kalau misalnya bersih, itu ular juga tidak terlalu berani melewati tempat yang tidak ada semak-semaknya, begitu ya.